Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Berjumpa lagi di channel Pojok Saham dengan saya Beni. Ya, jadi apa kabar para investor, para peminat saham, peminat bisnis? Jadi kita ketemu lagi. Nah, kali ini kita akan coba bahas berita-berita apa yang atau hal-hal menarik apa yang terjadi pada dunia saham pada hari ini atau hari Senin ya. Nah, seperti kita ketahui tadi IHSG ditutup turunnya atau melemah. Kita lihat juga banyak saham-saham di sektor keuangan atau mungkin di sektor yang blue chip itu mengalami pelemahan. Tapi menurut saya pelemahan ini hanya temporary saja. Toh kemungkinan besar besok kembali naik lagi. Nah, selain penurunan IHSG pada pagi ini atau pada pagi hari ini, ternyata hari ini ada yang ulang tahun. Nah, siapa yang ulang tahun? Tentu kalian juga sudah pada tahu adalah Warren Buffett-nya Indonesia atau Lo Keng Hong ya. Jadi ini diinformasikan di bisnis.com bahwa Lo Keng Hong hari ini berulang tahun tanggal 20 Februari genap berusia 64 tahun ya. Selamat ulang tahun buat Pak Lo Keng Hong ya. Nah, oke, hal yang menarik lainnya mengenai market atau mungkin dunia saham pada pagi ini kita bisa lihat salah satu informasi atau mungkin salah satu berita yang muncul pada artikel atau mungkin media bisnis.com adalah mengenai saham atau mungkin di bidang properti. Nah, apa itu? Yaitu kita diinformasikan bahwa sebentar lagi akan muncul peraturan pemerintah atau peraturan dari Kementerian PUPR tentang kenaikan harga rumah subsidi. Ya, di Februari ini akan segera dirilis bahwa harga rumah subsidi akan naik kemungkinan sekitar 5%. Nah, kenaikan harga rumah subsidi ini tentu ada beberapa dampak ya. Ada beberapa dampak bagi masyarakat. Tentu yang pertama, bagi yang ingin membeli rumah tentu harus menambah uang. Katakanlah yang sudah dipersiapkan sekitar 160 atau 170 juta, tentu hari ini atau mungkin pada bulan-bulan ini harus menambah uangnya karena harga rumah subsidinya akan naik kemungkinan. Nah, yang kedua, bagi orang yang sudah memiliki rumah, kemungkinan juga bahwa ketika dia jual rumahnya, harganya juga bisa ikut terkerek naik karena ada adjustment tersebut. Nah, melihat hal tersebut dan kemudian kondisi ekonomi yang masih berada pada rezim suku bunga tinggi ya, dan kemungkinan masih bisa naik, artinya inflasi masih akan bisa terus. Saham-saham di sektor properti mungkin dalam jangka waktu dekat kemungkinan bisa mengalami kenaikan juga. Tentu tidak semua ya. Anda juga harus melihat saham properti apa saja yang memiliki fundamental bagus, memiliki penjualan yang bagus. Nah, khusus saham properti kita harus berhati-hati ya. Berhati-hatinya artinya begini, dalam menganalisa laporannya kita harus benar-benar seksama. Karena kebanyakan developer itu atau saham-saham properti ya, itu ketika dia menjual rumah katakanlah 100.000 rumah, nah kemudian ada pembeli yang atau konsumen yang membelinya, kan biasanya ditawari dengan 3 skema, baik itu cash keras artinya langsung lunas, cash bertahap dicicil secara bertahap paling 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau lewat KPR ya. Nah, untuk yang pembelian melalui cash keras ini tidak ada masalah, artinya
bagi developer ini merupakan bisnis yang oke. Tetapi kalau yang cash bertahap ini yang mungkin harus diperhatikan. Kenapa? Karena kadang itu, atau mungkin sebagian besar developer ya, dalam laporan keuangannya itu memasukkan angka penjualan padahal rumahnya itu belum 100% terjual. Contoh, rumah harga 1 miliar. Ketika orang datang beli, dia nggak mungkin langsung bayar 1 M kecuali dia cash keras. Dia pasti akan kasih booking fee dulu, katakanlah 10 juta, 5 juta dan sebagainya. Nah, booking fee itu kadang oleh developer itu sudah dicatatkan sebagai penjualan. Artinya rumah sudah terjual, dianggap sudah terjual. Seharusnya secara logika kalau rumah terjual maka nilai 1 M masuk ke kas perusahaan harusnya kan. Nah, tetapi karena ini baru booking fee, yang masuk baru 10 juta katakanlah. Sisanya masih belum. Nah, hal seperti ini yang kadang membuat laporan keuangan itu harus dianalisa secara seksama ya. Jadi Anda tidak hanya mungkin baca 3 poin ya, laporan keuangan, laba rugi, sama arus cash flow, tetapi Anda juga harus lihat detailnya. Berapa banyak rumah yang benar-benar sudah 100% terjual dan berapa banyak rumah yang baru booking fee atau baru pelunasan sebagian tapi sudah dianggap itu terjual. Nah, dengan menganalisa satu part atau satu bagian dari penjualan seperti itu, kita harapkan bisa lebih memahami tentang bisnis properti lebih baik. Apa yang harus kita lakukan ketika harga rumah naik, harga tanah naik, dan penjualan seperti apa di laporan keuangan. Ya, nah, saya pikir itu yang kita mau sharingkan hari ini mengenai saham ya, terutama saham properti. Anda juga harus jeli melihat sektor properti ini dengan baik, terutama laporan keuangan. Tadi ada sharing sedikit ya mengenai bagaimana pencatatannya, bagaimana Anda harus coba pikirkan pencatatannya terhadap dampak terhadap laporan keuangan dan sahamnya ya. Nah, bagi Anda yang ada pertanyaan maupun ingin didiskusikan, silahkan komentar. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.